Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam bab akuntansi manajemen yang pertama yaitu tentang karakteristik akuntansi manajemen. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui di dalam akuntansi itu sendiri itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu akuntansi keuangan dan yang kedua adalah akuntansi manajemen yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi bedakan dulu, kita tahu dulu perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi keuangan itu yang seringkali dipelajari di mahasiswa akuntansi. Jadi dia ini lebih ke keuangannya, atau yang sering kita ketahui bahwa anak-anak akuntansi itu belajar untuk menyusun laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu ada laporan laba rugi, neraca, arus kas, gitu kan, buku besar. Nah, itu dipelajari di akuntansi atau itu masuknya ranahnya akuntansi keuangan. Yang nantinya laporan keuangan yang dibuat di dalam akuntansi keuangan itu dibutuhkan dalam pelaporan eksternal. Jadi pemerintah, kemudian pihak bank itu membutuhkan laporan keuangan yang dibuat di dalam akuntansi keuangan ini. Nah, bedanya dengan akuntansi manajemen apa? Kalau akuntansi manajemen itu lebih untuk kepentingan manajemen di dalam internal perusahaan itu. Jadi bentuknya nanti bisa dalam bentuk akuntansi dan dalam bentuk informasi. Jadi contoh di dalam akuntansi manajemen, misalnya di dalam suatu perusahaan itu membutuhkan penentuan laporan penjualan, atau nanti kita menentukan harga jual suatu produk, kemudian biaya harga transfer dan sebagainya. Nah, itu dihitung di dalam akuntansi, tipe akuntansi yang masuk ranahnya akuntansi manajemen, di mana laporan-laporan itu digunakan untuk pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan gitu. Jadi entah nanti kaitannya dengan laporan investasi, penentuan harga jual, harga transfer, itu masuknya tipe akuntansi yang nantinya informasi itu dibutuhkan dalam mengambil keputusan pihak manajemen gitu. Kemudian yang kedua nanti tipe informasi. Jadi berapa banyak pendapatan, kemudian biaya yang digunakan dalam setiap departemen. Nah, itu nanti memberikan informasi yang lagi-lagi gunanya adalah untuk mengambil keputusan atau pertimbangan manajemen suatu perusahaan gitu. Nah, ini adalah perbedaan sekilas dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Jadi kalau akuntansi keuangan itu lebih ke eksternal ya tujuannya, tapi kalau akuntansi manajemen itu lebih ke internal sifatnya. Jadi untuk kebutuhan pihak manajemen dalam mengambil keputusan. Kemudian ini dijelaskan lagi secara terperinci ya, perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Yang pertama, di sini yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dilihat dari dasar pencatatannya. Jadi kalau akuntansi keuangan ini prinsip akuntansi yang berterima umum. Maksudnya dia dalam menyusun laporan keuangan tadi ya yang berisi neraca dan sebagainya itu ada aturan yang harus dipenuhi gitu. Jadi kalau di akuntansi dia punya standar akuntansi khusus gitu untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Tapi kalau di akuntansi manajemen itu tidak terikat ya. Jadi ini sesuai dengan yang diinginkan menggunakan sistem seperti apa dalam menyusun laporan penjualannya, laporan pembeliannya, penentuan harga transfer. Nah, itu dibebaskan. Jadi mereka boleh menggunakan berbagai tipe ya, berbagai sistem. Kemudian untuk fokus informasi, di sini akuntansi keuangan itu mengolah informasi keuangan masa lalu. Jadi hanya untuk masa lalu. Jadi misalnya ingin membuat neraca. Neraca itu dari mana ya? Dari data yang sudah ada. Laporan laba rugi ya. Berarti kan dari pendapatan yang sudah dihasilkan, kemudian dari biaya yang sudah dikeluarkan. Artinya ini hanya untuk tujuan masa lalu. Kalau yang akuntansi manajemen itu untuk masa lalu dan juga untuk masa depan. Jadi misalnya ingin perencanaan investasi gitu kan, menghitung dulu kira-kira investasi mesin A, mesin B itu lebih menguntungkan mana. Kemudian nanti penentuan harga transfer, kemudian penentuan harga jual. Nah, kira-kira diberikan harga berapa ya kalau kita pengen tingkat keuntungan marginnya sekian. Nah, seperti itu. Jadi tujuannya untuk masa lalu dan juga
masa depan menghasilkan informasinya gitu. Jadi bisa juga masa lalu karena ketika kita melakukan penyusunan atau perencanaan kita juga melihat data masa lalu, itu akuntansi manajemen. Kemudian untuk lingkup informasi ya. Jadi kalau akuntansi keuangan itu dia lingkupnya perusahaan secara keseluruhan. Tapi kalau akuntansi manajemen itu per bagian. Jadi diingat, kalau akuntansi keuangan itu secara umum ya semuanya, laporan keuangan neraca, oh berarti ya udah neraca keseluruhan perusahaan itu sekian gitu kan tampilannya. Tapi kalau akuntansi manajemen itu per bagian. Oh ini departemen produksi, ini departemen penjualan, oh ini departemen perakitan. Nah itu per bagian dari suatu perusahaan. Nah itu akuntansi manajemen bedanya. Kemudian lagi sifat laporan yang dihasilkan. Jadi kalau akuntansi keuangan ini ringkesan ya dan informasinya harus teliti. Kemudian kalau akuntansi manajemen itu lebih rinci karena tadi dia per departemen gitu. Jadi lebih terperinci, lebih banyak gitu informasinya. Tapi kalau yang keuangan itu ringkesan dari beberapa laporan departemen dari akuntansi manajemen itu diringkes di dalam sebuah akuntansi keuangan. Jadi ini lebih ringkes, kalau ini lebih terperinci. Kemudian kalau yang terakhir dilihat dari disiplin sumber ya. Disiplin sumber kalau yang akuntansi keuangan itu hanya dilihat dari ilmu ekonominya saja. Tapi kalau akuntansi manajemen itu dilihat juga dari psikologi sosialnya. Gitu. Jadi karena untuk mengambil keputusan manajer itu punya tipe-tipe kepemimpinan tersendiri ya. Jadi tipe pengambil keputusan yang beresiko atau yang menghindari resiko itu kan tergantung dari psikologi masing-masing manajer atau manajemen suatu perusahaan. Jadi disiplin ilmunya ini ditambah ada psikologinya juga. Kemudian tadi ya, jadi kalau yang informasi keuangan, misalnya perusahaan itu butuh kredit ke bank, itu dia lebih ke akuntansi keuangan karena pihak eksternal. Kemudian lagi di sini ada informasi akuntansi manajemen. Jadi dibagi menjadi 3 jenis informasi ya. Jadi kalau di akuntansi manajemen tadi ada tipe akuntansi dan ada tipe informasi. Nah tipe informasinya itu sendiri dibagi menjadi 3. Ada informasi akuntansi penuh, informasi akuntansi diferensial, dan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Nah untuk informasi akuntansi penuh, nah, namanya aja penuh berarti dia mencakup semuanya informasi. Jadi aktiva, pendapatan, biaya ini dihubungkan dengan objek informasi yang dapat berupa satuan usaha, produk departemen atau aktivitas. Jadi ini lebih ke keseluruhan, mencakup semua aktiva, pendapatan, biaya yang dihasilkan. Jadi masing-masing departemen. Kemudian ini nanti informasi penuh itu digunakan oleh siapa? Oleh manajemen puncak dan juga pihak luar perusahaan. Jadi informasi akuntansi penuh itu nanti yang membutuhkan adalah manajemen puncak, atasan langsung yang paling tinggi dan juga pihak luar perusahaan. Gitu. Kemudian untuk informasi akuntansi diferensial ini dia lebih tujuannya adalah untuk menaksir ya, meramalkan perbedaan aktiva, pendapatan, biaya dalam alternatif tindakan tertentu. Jadi nanti dia ingin membedakan kira-kira aktiva yang dihasilkan departemen A, departemen B, pendapatannya perbandingannya seperti apa, kemudian tahun kemarin seperti apa, kemungkinan tahun depan akan seperti apa. Nah ini untuk melakukan penaksiran kalau yang akuntansi diferensial, dan ini digunakan untuk mengambil keputusan oleh manajemen. Kemudian informasi akuntansi pertanggungjawaban ini nanti informasi aktiva, pendapatan, dan biaya yang dihubungkan langsung ke manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Jadi misalnya tadi departemen penjualan, departemen perakitan. Nah itu manajer penjualan itu yang membutuhkan informasi aktiva di bagian departemen penjualan. Sebaliknya tadi kalau ada departemen perakitan berarti dia membutuhkan informasi aktiva di departemen perakitan. Nah itu langsung yang membutuhkan adalah manajer yang bertanggung jawab di departemen tersebut gitu.
Kemudian untuk tren yang menyebabkan perubahan akuntansi manajemen, yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi. Jadi akuntansi manajemen itu bisa berubah ya, menyesuaikan apa? Menyesuaikan kemajuan teknologi, kemudian implementasi just in time manufacturing, kemudian meningkatnya tuntutan mutu, meningkatnya diversifikasi produk, dan semakin pendeknya daur hidup produk, life cycle produk, kemudian diperkenalkannya computer integrated manufacturing. Nah, kemudian yang kita Oke, di sini kita bahas yang pertama yaitu kemajuan teknologi informasi. Nah, ini kita bisa menggunakan alat bantu yang bisa digunakan untuk mengukur seberapa efisienkah waktu untuk membuat suatu produk itu, gitu. Jadi di sini yang dinamakan manufacturing cycle efficiency atau MCE. Rumusnya adalah processing time. Ini waktu proses ya untuk membuat suatu produk menjadi produk jadi, dibagi dengan throughput time-nya. Nah, throughput time itu sendiri ini terdiri dari 4 komponen, yaitu ada processing time, waktu memproses produk itu menjadi produk jadi, kemudian inspection time, moving time, dan storage time. Nah, untuk activity yang mengandung nilai atau yang nggak bisa dihilangkan ya, jadi itu jelas memiliki nilai karena untuk memproduksi suatu produk menjadi bahan jadi, produk jadi yang langsung bisa digunakan, itu disebutnya processing time atau di sini adalah value added activities. Kemudian untuk activity yang tidak bernilai yang bisa dikurangi sebenarnya yaitu waktu untuk inspeksi, waktu untuk berpindah tempat, dan waktu penyimpanan, storage time. Nah, itu sebenarnya adalah activity yang bisa dihilangkan. Nah, kemudian ini untuk non value added activity sebenarnya bisa dibantu dengan menerapkan suatu teknologi gitu ya, atau yang dikenal dengan teknologi driven strategy. Itu adalah cara berpikir manajemen untuk meletakkan teknologi ini sebagai pendorong perusahaan dalam memasuki pasar. Nah, ada juga apabila manajemen itu memprioritaskan kepada pasar atau customer ya, dibandingkan dengan teknologi, itu disebutnya sebagai market driven strategi. Jadi strategi yang melihat memprioritaskan pasar ya, kepentingan konsumen. Tapi kalau perusahaan lebih memilih pendorongnya adalah teknologi, itu digunakannya strateginya yaitu teknologi driven strategy. Tapi kalau pasar atau customer berarti market driven strategy gitu. Nah, itu juga nanti dipengaruhi oleh daur hidup produk atau waktu yang diperlukan produk dalam memenuhi kebutuhan customer ya. Itu sejak dia dibuat sampai berakhir di pemasarannya, dibeli oleh customer, itu disebut sebagai daur hidup produk atau product life cycle. Kemudian untuk sistem akuntansi biaya yang menyediakan informasi biaya produk bagi manajemen untuk memantau biaya produk selama daur hidupnya, itu disebutnya sebagai product life cycle costing, yaitu costing ya. Jadi sistem akuntansi. Kemudian apabila sistem akuntansi biaya itu digunakan sebagai informasi manajemen untuk memantau kemajuan yang dicapai dalam mengurangi biaya produk, jadi punya target biaya sendiri ya, itu digunakannya menggunakan sistem akuntansi target costing gitu. Oke, sekian dari saya ya. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom chat atau kolom forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.